Baik, tampaknya komunikasi kami dengan Sisilia terputus. Kami akan coba kembali nanti untuk sambil memantau apakah kemudian Rizik Syihab sudah tiba di Polda Metro Jaya. Sambil menunggu kedatangan dari Rizik Syihab, kita akan berbincang dan berdiskusi mengenai kasus yang sedang berlangsung di Polda Metro Jaya bersama dengan pakar hukum pidana ada Asep Iwan Irawan. Kang Asep, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Alvin. Ya, Kang Asep, tanggapan Anda berkaitan dengan rencana kedatangan dari Rizik Syihab ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan, padahal Polda Metro Jaya sudah menegaskan bahwa sebetulnya tidak ada jadwal untuk memeriksa, yang ada adalah penangkapan. Ya, tepat sekali. Jadi acaranya sekarang bukan memeriksa, bukan memanggil, tapi penangkapan. Jadi penangkapan itu ya diberi kewenangan kepada penyidik, nanti dengan surat kepada yang bersangkutan. Tapi kalau yang bersangkutan nanti ada di Polda atau dimanapun, sekarang posisinya penyidik adalah untuk menangkap. Jadi kalimatnya adalah penangkapan. Jadi pasal 1 butir 20 KUHP mengatur pengangkangan sementara waktu demi kepentingan penyidikan, maka yang bersangkutan dapat ditangkap. Ini berlaku bagi siapapun, tidak hanya seseorang. Jadi KUHP ini berlaku untuk siapapun. Jadi posisinya sekarang adalah acaranya adalah penangkapan. Terserah yang bersangkutan menyerahkan diri atau datang, ya jelas nanti polisi tahap pertama adalah penangkapan. Selanjutnya mungkin demi kepentingan pemeriksaan bisa dilanjutkan kepada penahanan. Jadi penangkapan hanya berlaku 1 kali 24 jam setelah yang bersangkutan tertangkap tangan. Baik, berarti sudah bisa dipastikan ya Kang Asep ya kalau Rizik Syihab tiba di Polda Metro Jaya akan ditangkap dan ditahan begitu? Ya, posisinya sekarang jelas. Nggak ada pemanggilan, nggak ada soal panggilan, nggak berlaku sudah 2 kali kan. Nah, karena pernyataannya dari Kabareskrim maupun Kapolda kan acaranya adalah menangkap kan. Jadi penangkapan itu istilah hukumnya adalah ketika yang bersangkutan ya udah tinggal nangkap. Setelah nangkap 1 kali 24 jam kita lihat apakah akan dilanjutkan penahanan. Tapi karena statusnya tersangka ya penyidik diberi kewenangan untuk menahan. Baik, Kang Asep, ini kan Rizik Syihab menyatakan di akun YouTube begitu ya dia akan datang sendiri begitu pada hari ini. Kira-kira dengan kedatangannya ini ke Polda Metro Jaya akan berpengaruh tidak dengan kasus pidananya nanti? Ya, justru mungkin sekali lagi kalau dia datang sekali lagi ya, yang memudahkan penyidik di Bareskrim atau di Polda yang menangkap selesai. Karena urusannya sekarang acaranya menangkap. Terlepas ada dia di luar, ada di dalam, sekarang polisi tugasnya adalah sesuai perintahnya adalah menangkap. Jadi kalau yang bersangkutan sekali lagi kalau ya seandainya dia datang ya memudahkan penyidik untuk menangkap dan langsung memeriksa karena jelas nanti di pasal 50 dikatakan segera untuk mendapatkan pemeriksaan, segera dia untuk hak menunjuk penasihat hukum. Tapi penasihat hukum sudah ada kan untuk didampingi penasihat hukum. Tapi sekali lagi 1 kali 4 jam mungkin penyidik hanya menangkap, setelah itu pemeriksaan ya bisa dilanjutkan dengan penahanan karena statusnya tersangka dan ancamannya lebih dari 5 tahun, maka yang bersangkutan bisa ditahan. Oke, Kang Asep, ini kan Rizik Syihab belum pernah diperiksa ya karena kan 2 kali sudah mangkir. Tapi kemudian akhirnya statusnya dinaikkan menjadi tersangka. Nah, apakah menurut Anda pihak Polda Metro Jaya ini sudah tepat melakukan peningkatan status terhadap Rizik Syihab padahal yang bersangkutan ini belum pernah diperiksa? Ya, 1 kalimat aja sederhana. Ya belum diperiksa karena dia belum datang. Kenapa dipanggil dia nggak datang? Kan dipanggil dulu itu adalah untuk diperiksa kan? 1. Nah, sekarang kita mulailah hukum acaranya supaya paham publik. Kan awal penyelidikan, naik penyidikan, ada tindak pidana, bahasa. Sangkutan dan nah, Halo Kang Asep. Jelas suara. Baik. Kang Asep. Jelas? Ya, suaranya agak putus-putus Kang Asep. Mungkin bisa diulangi kembali. Oke. Sekarang kan pernah diperiksa, kan sudah dipanggil. Kenapa sudah dipanggil nggak datang? Ya kan? Nah, kemarin kan prosesnya proses penyidikan terus ada tindak pidana berdasarkan keterangan tinggal menemukan tersangkanya. Yang bersangkutan kan diperiksa sebagai saksi. Ya kenapa nggak hadir? 1 itu. Jadi sekali lagi bukan tidak pernah diperiksa, kan sudah dipanggil. Kenapa nggak hadir? Berarti haknya tidak digunakan. Saya kasih contoh ilustrasi supaya publik tahu. Gini paling gampang. Kita nggak usah jauh. Saya melakukan penganiayaan terhadap Pepin, ya. Nah, tahu Pepin tahu, yang lain tahu, misalkan. Udah diperiksa semua. Nah, udah ketahuan kan yang menganiaya itu Asep. Ya kalau sudah saksi sudah tahu dan saya diberi kesempatan untuk dipanggil nggak hadir, ya tinggal nangkep karena pelakunya Asep yang menganiaya Kevin itu. Nah itu paling gampang, ya.
Jadi jangan sekarang dibalikin, oh belum diperiksa kok jadi tersangka. Ya kan sudah dipanggil sebelum sebagai saksi untuk memperjelas posisinya. Ya. Nah dia nggak datang ya dianggap tidak menggunakan haknya. Jadi jangan selalu menggunakan narasi, ya belum diperiksa kok udah jadi tersangka. Saya kasih contoh, tadi perkosaan, pembunuhan. Perkosanya jelas, pembunuhnya jelas, saksi alat bukti lebih dari 2, itu bukti permulaan bagi penyidik, ya sudah tetapkan tersangka. Kan tersangka itu karena perbuatannya, keadaannya, diduga melakukan tidak baru diduga berdasarkan bukti permulaan. Jadi pelakunya XBD, misalkan ABCD. Nah, soal dia benar atau salah, karena ada tadi pra-peradilan, ya, SP3 dan seterusnya. Baik, Kang Asep, tapi kalau misalnya kita cermati ini kan kasusnya sudah cukup lama ya. Menurut Anda kemudian pembelaan yang bisa dilakukan oleh pihak dari Rizik Syihab sendiri terhadap dengan kasusnya itu seperti apa, Kang? Nah, hukumnya kan ketika tersangka, ya sekarang hal ini katakanlah menyerahkan diri atau ditangkap oleh penyidik, dia punya hak-hak, ya dia harus dianggap praduga tak bersalah, belum nyatakan oleh pengadilan. Kedua, harus diberitahukan apa yang disangkakan kepada dia uraian secara ringkas, ya di surat penangkapan harus ada. Tiga, ya dia diberitahukan haknya didamping oleh penasihat hukum, bisa tentukan sendiri, ya bisa beberapa orang, ya dia berhak setiap pemeriksaan didampingi. Jadi step demi step atau waktu demi waktu, ya itu dia hak diikuti karena dia dianggap tidak bersalah. Tapi segera untuk pada saat pemeriksaan, kalimatnya ada kata segera pemeriksaan, ya. Nah ketika pemeriksaan tadi dimulai, ya walaupun sekarang jadwalnya nggak ada, tapi kalau dia ditangkap hari ini, karena penangkapan berlaku 1-24 jam. Tapi mungkin juga polisi bisa menahan, ya. Nah, penahanan pertama, nah bisa proses ketika penahanan itulah polisi segera memeriksa. Nah, dalam pemeriksaan tadi hak-haknya dia untuk mengajukan. Misalkan ketika pemeriksaan menyatakan alibi, misalkan bukan saya pelakunya, ini buktinya. Nah, mari kita berbicara sekarang bukti, bukan narasi. Ya, narasi di yuridis tidak berlaku, itu hanya berbalas pantun, ya. Nah, kalau di Bandung namanya pasea, itu kalau Cimbuluit istilahnya pasea, oba-oba omong. Nah, sekarang mah lebih baik banyakkan bukti. Kalau polisi punya bukti permulaan ABCD, tinggal tunjukkan X, Y, Z, dia bukti, ya. Oke. Kang Asep, pasal 216 KUHP dan juga pasal 160 KUHP. Ini pasal yang sudah cukup kuat untuk menjerat Rizik Syihab dalam kasus pelanggaran di Petamburan dan juga Bogor? Nah, kita pahami, kan sekarang situasinya pandemi, tidak boleh orang berkerumun, ya karena akan menimbulkan kedaruratan kesehatan. Bahasa sederhananya akan menular nih wabah ini kan, pandemi ini. Satu. Nah, 216 maupun 260 hanya berbeda nanti unsur tertentu, ya. Intinya mengatakan, 160 dulu deh yang namanya 6 tahun. Satu, di kerumunan dengan lisan tertulis, dia menghasut. Kedua, ini atau ya alternatif, ya melawan penguasa. Ketiga, tidak mentaati perintah undang-undang atau pejabat yang tuju untuk itu, sehingga ancamannya 6 tahun. Nah, kalau itu dilakukan, ya sekali lagi atas perintah undang-undang, apalagi di dalamnya isinya ada kalimat-kalimat ketika kerumunan, itu adalah bisa digunakan. Baik. Soal benar atau salah pasal ini nanti kita buktikan di pengadilan, gitu kan. Oke, baik. Kang Asep, mohon ditahan, kita akan mencoba untuk memantau bagaimana situasi di Polda Metro Jaya. Saya ke Febrian Ahmad. Febrian, kalau kita cermati tadi di layar ada tampak iring-iringan kendaraan dari Pangdam Jaya. Apakah memang betul Pangdam Jaya juga pada hari ini akan hadir di Polda Metro Jaya? Kevin, meskipun kami masih belum melihat bahwa Pangdam Jaya secara langsung hadir di Mapolda Metro Jaya, namun kami juga sudah melihat sejumlah anggota TNI yang juga membantu pihak kepolisian untuk dapat melakukan penjagaan di Mapolda Metro Jaya. Selain dengan membantu pihak kepolisian, tentunya pihak dari TNI ini juga datang untuk dapat melakukan pengamanan apabila nanti terjadi adanya indikasi adanya kerumunan. Walaupun sebelumnya pihak dari Rizik Syihab juga mengungkapkan bahwa dalam pemeriksaan yang akan dilakukan pada hari ini, Rizik Syihab mengatakan bahwa tidak akan membawa atau hanya akan datang dengan tim pengacara dan juga didampingi satu orang saja, namun tetap saja pihak dari kepolisian dibantu dengan TNI dan juga personil kepolisian lainnya akan mengerahkan pengamanan yang maksimal agar bisa mengatasi indikasi-indikasi tersebut. Selain juga dengan anggota Polri dan juga TNI yang akan mengamankan pengamanan, kami juga melihat tadi anggota kepolisian dan juga TNI yang juga menggunakan APD lengkap. Tentunya hal ini juga sebagai salah satu upaya apabila nanti ada terjadi indikasi kerumunan dan juga mengakibatkan keamanan terkait dengan kesehatan, sehingga anggota-anggota TNI dan juga Polri yang ber-APD ini nanti diharapkan bisa mengamankan langsung proses pemeriksaan
pemeriksaan Rizik Syihab sekaligus menjadi salah satu cara untuk dapat menekan penularan virus COVID-19. Dan sampai dengan saat ini kami juga masih menunggu di depan di Reskrimum Polda Metro Jaya kedatangan Rizik Syihab yang rencananya tadi dikatakan pengacaranya akan tiba pukul 9.30, namun sampai dengan saat ini juga masih belum datang. Dan informasi terakhir yang kami dapatkan sekitar 20 menit yang lalu atau sekitar pukul 9:40 waktu Indonesia bagian Barat, rombongan dari Rizik Syihab sudah berada di tol Jagorawi, yang artinya harusnya sesaat lagi rombongan dari Rizik Syihab akan datang di Mapolda Metro Jaya. Dan saat ini pun kami juga mendapatkan informasi terbaru bahwa rombongan dari Rizik Syihab sudah berada di kawasan Pancoran, yang artinya semakin dekat di Mapolda Metro Jaya, sehingga pihak dari kepolisian, baik itu tim kepolisian yang menggunakan seragam biasa ataupun yang menggunakan APD dan juga yang ada menggunakan tameng juga semakin bersiap-siap untuk melakukan pengamanan agar pemeriksaan dari Rizik Syihab atau kedatangan dari Rizik Syihab bersama dengan tim pengacaranya hari ini ke Mapolda Metro Jaya dapat berjalan dengan aman, lancar, dan juga tidak menimbulkan terjadinya adanya kerumunan yang akan menyebabkan terjadinya penularan virus COVID-19 yang ada di lokasi ini. Egan. Baik, Febrian, apakah ada informasi dalam rombongan Rizik Syihab yang tadi disebutkan sudah ada di kawasan Pancoran? Apakah juga ada 5 tersangka lainnya yang juga akan turut hadir di Polda Metro Jaya pada hari ini? Egan, kami masih belum mendapatkan informasi resmi apakah nanti akan ada 5 tersangka lainnya yang akan hadir di lokasi ini. Namun yang pasti pihak dari pengacara memastikan bahwa Rizik Syihab akan hadir pada hari ini dan juga kehadirannya tidak akan didampingi dengan simpatisan seperti biasanya, namun hanya akan didampingi dengan tim kuasa hukum dan juga salah satu sekretaris dari Front Pembela Islam yakni Munarman yang juga dipastikan akan hadir mendampingi Rizik Syihab dalam pemeriksaan dan juga yang akan dilakukan pada hari ini. Seperti informasi yang juga sudah kami himpun sebelumnya bahwa pemeriksaan kali ini Rizik Syihab akan diperiksa dengan statusnya sebagai tersangka, dan pihak dari pengacara juga tadi sudah mengungkapkan bahwa sudah melakukan konsolidasi dengan tim penyidik di mana memang mereka akan menghadiri pemeriksaan pada hari ini, hari Sabtu, dan ini merupakan jadwal yang sebenarnya lebih cepat karena pihak pengacara sebelumnya sudah sempat mengatakan kepada Rizik bahwa akan hadir dalam pemeriksaan hari Senin, namun karena sesuatu dan juga lain hal yang dalam hal ini adalah agar tidak terjadi kesimpang siuran yang lebih banyak dalam hal pemberitaan, maka dari itu Rizik Syihab meminta tim kuasa hukumnya untuk dapat hadir pada hari ini dan juga sudah mengetahui bahwa statusnya adalah sebagai tersangka dan juga termasuk materi yang akan diperiksakan ataupun yang akan digali oleh tim penyidik, juga tim kuasa hukum dari Rizik Syihab juga sudah mengetahui apa saja, yakni terkait dengan pasal yang berkaitan dengan kerumunan dan juga pasal lainnya yang juga disangkakan oleh Rizik Syihab. Egan. Baik, Febrian Ahmad, kita akan kembali ke Anda apabila ada informasi terbaru terkait dengan kedatangan Rizik Syihab. Saya kembali kepada Kang Asep di ujung telepon. Kang Asep, kalau kita cermati dari berbagai pernyataan yang disampaikan oleh tim kuasa hukum dari Rizik Syihab berkaitan dengan kasus ini bahwa menginginkan adanya aspek keadilan, bahwa ada sejumlah kasus kerumunan yang juga terjadi di sejumlah tempat lainnya, tapi kemudian dianggap tidak mendapatkan perhatian yang sama di kasus Rizik Syihab. Ini pernyataan ini cukup kuat tidak untuk dijadikan dasar pembelaan, Kang Asep? Ya, gini, setiap perkara pasti berbeda kan. Misal contohnya gini, saya sedang diperiksa, Kevin juga sama. Kenapa Kevin nggak diperiksa? Itu urusan kewenangan penyidik. Nanti diperiksa silahkan tersendiri. Ini bukan soal bicara keadilan, tapi kepastian. Yang bersangkutan diperiksa, yang bersangkutanlah hadapi. Kan sekarang kasih contoh paling gampang. Yang jadi koruptor kan banyak. Kebetulan yang kena OTT kan 2-3 orang kemarin. Tapi jangan teriak-teriak yang 2-3 orang. Loh, yang lain nggak diperiksa. Jangan begitu. Hadapi Anda sendiri. Tidak berarti yang bersangkutan lain tidak diperiksa bukan berarti belum. Kan sekali lagi masalahnya belum kan. Ya mereka harus diperiksa semuanya. Cuman jangan membawa-bawa orang lain gitu kan. Karena yang dihadapi Anda, pergunakanlah Anda. Itu prinsip di hukum. Kan sekarang pencuri juga banyak. Jadi ketika Anda jadi pencuri, ya Anda yang diperiksa. Tapi itu juga yang pencuri. Ya selama yang lain tidak ada bukti permulaan, ya jangan paksakan orang lain itu untuk diperiksa. Gitu kan. Baik. Kang Asep, terima kasih telah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Selamat pagi, Kang Asep.
Baik, pemirsa, saat ini kami sedang menampilkan gambar-gambar real time suasana terkini di Polda Metro Jaya. Menurut informasi dari Febrian Ahmad, reporter Metro TV, bahwa rombongan Rizik Syihab yang kemudian bergerak dari Megamendung Bogor menuju ke Polda Metro Jaya pada saat ini beberapa saat yang lalu sudah berada di Pancoran. Maka kami duga bahwa tidak lama lagi rombongan Rizik Syihab akan tiba di Polda Metro Jaya untuk kemudian menjalani proses pemeriksaan di sana. Kembali kami sampaikan beberapa informasi berkaitan dengan kedatangan Rizik Syihab pada hari ini. Pemirsa, dipastikan bahwa Rizik Syihab tersangka kasus kerumunan di Petamburan dan juga di Bogor dipastikan akan datang ke Polda Metro Jaya pada hari ini. Dan Rizik Syihab melalui pernyataannya sendiri di akun YouTube Front TV menyampaikan bahwa pada pagi hari ini akan tiba di Polda Metro Jaya untuk menjalani proses pemeriksaan. Namun demikian, dari Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus menyampaikan bahwa sebetulnya dipastikan bahwa tidak ada rencana pemanggilan ataupun mengirimkan surat pemanggilan kepada Rizik Syihab pada hari ini, karena sudah ada 2 kali Rizik Syihab dipanggil namun tidak hadir, yang ada hanyalah penangkapan. Dan beberapa hari sebelumnya, pemirsa, Kapolda Metro Jaya juga menyampaikan beberapa pernyataan dan memastikan akan menindak organisasi masyarakat ataupun perorangan yang melakukan tindak pidana dan meresahkan warga Jakarta. Kapolda Metro Jaya mengistilahkan tidak ada gigi mundur dalam menindak tegas pelaku pidana. Iya, boleh nggak? Boleh. Di Polda Metro Jaya, di mana kemudian tampak sejumlah anggota kepolisian sudah melakukan penjagaan di Polda Metro Jaya, khususnya di wilayah Ditreskrimum Polda Metro Jaya, untuk bersama-sama menunggu kedatangan dari Rizik Syihab bersama rombongan yang diinformasikan sudah berada di kawasan Pancoran beberapa saat yang lalu. Dan kita sudah kembali terhubung bersama dengan Sisilia Sinabariba. Sisilia, apakah memang betul bahwa Rizik Syihab diinformasikan sudah berada di Pancoran beberapa saat yang lalu sehingga kemudian tidak lama lagi akan tiba di Polda Metro Jaya? Ya, Ega, jika berdasarkan informasi yang kami terima, memang saat ini Muhammad Rizik Syihab telah berada di perjalanan menuju ke Polda Metro Jaya, tepatnya di Ditreskrimum. Saat ini infonya memang sudah berada di Pancoran, artinya hanya butuh sekitar 20 sampai dengan 30 menit lagi untuk akhirnya tiba di Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Artinya dia tidak lagi sebagai saksi, melainkan sebagai tersangka sejak tanggal 10 Desember 2020 yang lalu. Dan penetapan tersangka ini juga kemarin sempat disampaikan langsung oleh Kadif Humas Mabes Polri Argo Yuwono. Saat ini penjagaan masih terus dilakukan di sekitar kawasan Polda, baik itu di bagian depan maupun persis di depan di Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Baik itu mobil pihak dari kepolisian seperti ada mobil Raisa atau pemecah massa, kemudian ada juga pihak dari petugas kepolisian baik itu yang menggunakan seragam maupun yang menggunakan APD yang ada di sini. Namun tadi kita melihat kembali pernyataan yang sempat disampaikan oleh
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Yusri Yunus, ditegaskan sekali lagi bahwa hari ini tidak ada agenda pemeriksaan ataupun pemanggilan terhadap Muhammad Rizik Syihab karena yang bersangkutan sudah mangkir selama 2 kali ketika statusnya masih sebagai saksi. Nah, untuk mengkanter ini, tadi pihak dari pengacaranya sempat mengungkapkan bahwa sebenarnya pihak dari Rizik Syihab berencana untuk mendatangi pihak kepolisian ketika statusnya sebagai saksi pada hari Senin 14 Desember yang lalu. Namun ternyata pihak kepolisian ketika mengetahui bahwa Rizik mangkir sebanyak 2 kali ketika diagendakan untuk pemeriksaan sebagai saksi, proses hukumnya masih terus berlanjut dengan dilakukan gelar perkara pada tanggal 8 Desember 2020. Gelar perkara dilakukan untuk menentukan siapa tersangka dibalik dengan kasus kerumunan yang terjadi di kawasan Petamburan dan juga Tebet atau beberapa waktu yang lalu, dan hasilnya tidak hanya Rizik Syihab saja yang ditetapkan sebagai tersangka, namun juga ada 5 orang lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan aksi kerumunan ini, yakni mereka yang merupakan panitia dari acara, mulai dari ketua panitia, ketua seksi keamanan, seksi acara, dan juga masih ada beberapa panitia acara lainnya. Dan untuk 5 orang ini, tadi pihak dari pengacara Front Pembela Islam atau FPI mengungkapkan 5 orang ini belum datang untuk hari ini, namun ketika kami tanyakan kembali ke pihak kepolisian terutama tadi dari Direskrimum mengungkapkan tidak menutup kemungkinan bahwa akan melakukan penangkapan pula terhadap 5 tersangka lainnya selain dari Rizik Syihab. Kita masih menunggu bagaimana nanti situasi terkait dengan kedatangan Rizik Syihab, namun diharapkan nanti memang Rizik Syihab bisa tiba dalam waktu dekat karena memang infonya sudah berada di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Baik, Egan. Cecilia Sinabaribah, kami akan kembali ke Anda nanti apabila ada informasi terbaru mengenai kedatangan dari Rizik Syihab di Polda Metro Jaya. Kita telah tersambung di sambungan telepon dengan pakar hukum pidana, Pak Jamin Ginting. Pak Jamin Ginting, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Pak Jamin, mungkin ada tanggapan terkait dengan kedatangan Rizik Syihab pada pagi hari ini, di mana sebetulnya sudah dipastikan tidak ada rencana pemanggilan, yang ada adalah penangkapan oleh Polda Metro Jaya. Ya, saya kira sebagai warga negara yang baik, yang taat atas hukum, tentu ini suatu kewajiban untuk menghadiri setiap panggilan yang sudah dipanggil. Ya, tentu dasar hukumnya sudah cukup jelas. Ya, 1 kali dipanggil tidak hadir, setelah itu akan mendapatkan panggilan kedua dengan peringatan akan melakukan penjemputan. Nah, saya kira hal ini merupakan suatu hal yang perlu kita apresiasi. Dengan kehadiran ini, tentu polemik yang selama ini kita bayangkan, kita khawatirkan akan terjadi suatu hal-hal yang tidak inginkan, akhirnya bisa terlampaui, bisa kita lihat bagaimana kedatangan Pak Imam Besar ini bisa meredahkan suasana yang kita khawatirkan selama ini. Saya kira ini suatu hal yang patut kita apresiasi ya, kedatangannya begitu. Pak Jamin, kalau dengan kesukarelaan dari Rizik Syihab untuk hadir di Polda Metro Jaya setelah 2 kali mangkir dari proses pemanggilannya sebagai saksi, apakah ini bisa meringankan proses hukumnya ke depannya? Saya kira konteks kehadiran ini hanya untuk mencari kebenaran yang akan sedang dalam tahap penyelidikan atau penyidikan. Saya nggak tahu persis tahapan itu, apakah sudah penyidikan atau penyelidikan ya. Tapi kalau saya lihat dengan keadaan yang hadir ini, tentunya kalau dalam KUHP yang perlu diperhatikan oleh penyidik adalah orang nggak bisa ditetapkan tersangka sebelum diperiksa sebagai saksi terlebih dahulu. Itu ada putusan MK nomor 21. Jadi saya kira kedatangan ini akan diperiksa harusnya terlebih dahulu sebagai saksi. Setelah itu kalau memang nanti ada unsur bahwasannya dari kedudukan sebagai saksi ini untuk ada 2 alat bukti yang sah yang mengarah kepada adanya suatu perbuatan pidana, maka langsung masuk kepada penetapan tersangka. Jadi itu prosedur yang memang sudah standar ya, yang sudah ditetapkan dalam putusan MK 21 ya, bahwasannya orang yang dipanggil itu harus
diperiksa dulu sebagai saksi, kecuali dalam hal orang yang tertangkap tangan. Nah, kalau orang tertangkap tangan tentu bisa langsung diperiksa pada hari itu dengan 1 kali 24 jam lalu dilakukan penahanan. Nah, jadi langsung jadi tersangka. Jadi saya kira apa yang dilakukan ini, kehadiran ini sudah tepat ya. Harusnya dari sebelum-sebelumnya juga harusnya hadir gitu. Inilah sebenarnya suatu drama lah yang saya lihat ini sudah bisa kita lihat selesailah dengan pemeriksaan nanti begitu. Tapi kalau kita cermati dari kasus Rizik Syihab sendiri kan Rizik Syihab belum pernah diperiksa sebagai saksi, tapi kemudian sudah ditetapkan sebagai tersangka nih, Pak Jamin. Nah, ini artinya apa? Nah, ini yang saya nggak tahu persis apa yang menjadi dasar penetapan tersangka dan apa yang menjadi dasar kehadiran Rizik ini dipanggil dalam kasus yang sama atau kasus yang berbeda. Kan bisa saja kehadiran ini diperiksa untuk kasus orang lain atau kasus dia sendiri. Nah, kita harus tahu juga ini kehadiran Rizik ini dalam kedudukannya sebagai saksi bagi suatu perkara orang lain atau kedudukannya sebagai tersangka yang sudah ditetapkan. Tapi prinsipnya saya kira akan sangat riskan nantinya karena pasti kalau dia langsung ditetapkan sebagai tersangka belum pernah ditetapkan sebagai saksi, pasti nanti ini ada keberatan dari pH-nya dan akan muncul pra-peradilan nanti bahwasanya penetapan itu tidak sah, penetapan tersangka. Karena ketentuan putusan MK mengatakan demikian. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka harus dia terlebih dahulu diperiksa sebagai saksi. Nah, banyak pertanyaan bagaimana kan kalau sampai orang sudah dipanggil berulang-ulang sebagai saksi tidak datang, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka karena waktu jadi tersangka baru dia mau datang, waktu jadi saksi dia nggak mau datang. Nah, itu kan pertanyaan seperti begitu banyak terjadi, orang sudah lebih takut dipanggil sebagai tersangka. Nah, jadi ketentuannya memang sudah cukup jelas ya, baik di pasal 112 dan 113 itu menyatakan bahwasanya bisa polisi memanggil maksa dengan instrumen hukumnya. Nah, itulah menjadi tanggung jawab polisi nantinya. Jadi saya kira polisi agak harus lebih hati-hati ya, karena kelihatannya kalau nanti dia diperiksa sebagai tersangka, belum pernah dipidah saksi, saya yakin ya pasti akan pra-peradilan. Dan ini akan sangat ramai nanti akhirnya babak episode baru nanti kalau pra-peradilan akan penumpukan di pengadilan Jakarta Selatan begitu. Oke, baik. Pak Jamin ditahan dulu, saya akan mencoba untuk memantau bagaimana kemudian situasi kondisi di Polda Metro Jaya. Saya kembali ke Febrian Ahmad. Febrian, apakah sudah ada tanda-tanda dari kedatangan Rizik Syihab? Egan, tanda-tanda kedatangan Rizik Syihab sudah mulai terlihat dengan peningkatan keamanan yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian. Jika tadi anggota kepolisian sudah mulai bersiap-siap di depan di Treskrimum Polda Metro Jaya dengan menggunakan seragam dan juga ada beberapa yang menggunakan atau membawa tameng, ada juga yang menggunakan APD lengkap dibantu dengan anggota TNI. Kini pihak kepolisian juga dibantu dengan sejumlah personil BRIMOB yang tadi juga sudah datang ke lokasi di depan di Treskrimum Polda Metro Jaya yang diduga nantinya BRIMOB ini juga disiagakan untuk dapat melakukan indikasi jika adanya terjadi kerumunan ataupun simpatisan yang datang dengan Rizik Syihab, walaupun sebenarnya pihak dari Rizik Syihab juga sudah mengungkapkan bahwa tidak akan membawa kerumunan dalam pemeriksaan hari ini. Selain dengan anggota BRIMOB yang juga baru saja hadir, kami juga melihat bahwa ada satu mobil pengurai massa atau mobil Raisa yang juga sudah dikerahkan oleh BRIMOB yang juga nanti akan digunakan pada saat jelang kedatangan Rizik Syihab. Kami juga mendapatkan informasi terbaru, Egan dan juga pemirsa, bahwa Rizik Syihab sudah, yang tadi juga informasi terakhir berada di kawasan Pancoran, ini sudah mulai masuk ke kawasan Gatot Subroto yang artinya sudah semakin dekat dengan Mapolda Metro Jaya, sehingga seperti tadi juga kami sudah ungkapkan bahwa pengamanan dan juga keamanan yang ada di lokasi Mapolda Metro Jaya juga sudah semakin diperketat. Tadi juga kami sempat mendapatkan informasi dan juga melihat bahwa selain pihak dari kepolisian ada juga TNI yang juga bersiap siaga untuk dapat
membantu pengamanan pihak kepolisian untuk dapat mengamankan pemeriksaan Rizik Sihab hari ini. Bahkan Pangdam Jaya juga tadi sudah sempat datang ke Mapolda Metro Jaya sekitar 10 sampai dengan 15 menit meninjau langsung personil TNI yang akan melakukan pengamanan di Mapolda Metro Jaya, dan tak selang setelah melihat bagaimana pengamanan yang akan disiapkan oleh TNI dan juga Polri, Pangdam Jaya sudah langsung bergegas untuk dapat pergi dari Mapolda Metro Jaya, yang artinya memang sinergi antara polisi dan juga TNI terus dilakukan sesuai dengan komitmen untuk dapat menindaklanjut bagaimana terjadi pelanggaran terkait dengan keamanan dan juga pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh Rizik Sihab ini benar-benar dan juga sungguh-sungguh akan dikawal sampai dengan nanti pemeriksaan yang dilakukan oleh Rizik Sihab. Egan. Baik, Febrian, ada berapa banyak jumlah kepolisian dan juga pengamanan yang mungkin disiapkan di sana untuk menunggu kedatangan dari Rizik Sihab? Egan, tentunya kami tidak menghitung secara pasti ada berapa jumlahnya, namun kami melihat tadi ada beberapa pasukan yang datang berbondong-bondong untuk dapat melakukan pengamanan di sejumlah titik, yakni berada di depan atau di depan luar pagar dari Mapolda Metro Jaya yang lokasinya berada di sebelah kiri dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Dikerahkan sejumlah pengamanan, yakni yang menggunakan tameng, kemudian juga yang menggunakan APD untuk berada di barisan paling depan pada saat nanti Rizik Sihab akan datang di Mapolda Metro Jaya. Sementara itu untuk pasukan Brimob ini dikerahkan di bagian dalam pagar, di mana mereka bersiap siaga dengan kendaraan bermotor, dan juga ada satu mobil pengurai massa yang juga biasanya dikerahkan untuk dapat mengurai massa dalam kerumunan-kerumunan yang terjadi selama ini. Selain itu, Egan dan juga pemirsa, pihak kepolisian juga dibantu dengan TNI yang tentunya jumlahnya juga dapat dikatakan bergabung bersama-sama, dan ini juga menambah kekuatan dari pihak kepolisian untuk dapat melakukan pengamanan terkait dengan pemeriksaan Rizik Sihab hari ini. Terkait dengan jumlah tersangka yang akan diperiksa hari ini, tadi juga sempat ada pertanyaan bahwa apakah 5 tersangka akan hadir juga, karena dalam kasus Rizik Sihab ini selain Rizik Sihab juga ada 5 tersangka lainnya. Namun kami mendapatkan informasi dari pihak pengacara bahwa nanti hari ini dipastikan yang akan hadir barulah Rizik Sihab saja yang akan diperiksa didampingi dengan tim kuasa hukum dan juga sekretaris FPI yakni Munarman. Sementara itu untuk 5 tersangka lainnya sampai dengan saat ini kami masih belum mendapatkan informasi apakah nanti akan datang bersama rombongan ataupun bersama dengan Rizik Sihab, ataukah nanti akan diperiksa secara terpisah dengan Rizik Sihab. Dan tentunya kami akan memantau selalu dan juga akan melaporkan untuk Anda bagaimana perkembangan kasus dan juga pemeriksaan terkait dengan kasus Rizik Sihab dan juga 5 tersangka lainnya. Egan. Baik, Febrian Ahmad, kami akan kembali ke Anda apabila ada informasi terbaru. Saya kembali kepada Pak Jamin. Pak Jamin, kalau kita cermati Polda Metro Jaya menetapkan ada 6 orang tersangka dalam kasus kerumunan di Petamburan dan juga di Bogor. Haruskah ada tersangka-tersangka lainnya yang juga sebetulnya ikut terlibat dalam kasus kerumunan ini, Pak Jamin? Ya, saya kira tergantung pada peran masing-masing ya, dan pasal yang disangkakan kepada pelaku-pelaku tersebut. Kalau kita lihat ada beberapa ketentuan aturan hukum pidana yang diterapkan. Ada pasal 160 tentang penghasutan ya terhadap orang yang menghasut untuk melakukan suatu perbuatan yang melanggar perintah daripada pejabat atau ketentuan undang-undang. Ada pasal 216 terkait dengan tindakan melanggar atau tidak menuruti permintaan atau perintah yang ditetapkan oleh petugas berdasarkan undang-undang yang melakukan tugasnya begitu. Ada juga pasal-pasal kekarantinaan ya, bagaimana kita ketahui pasal 93 ya Undang-Undang 6 tahun 2018. Jadi semua orang yang dipidana harus memenuhi 2 syarat. Pertama adalah adanya perbuatan yang dilakukan orang tersebut. Terus yang kedua, adanya disebut sebagai mens rea. Ada nggak kesalahannya? Nah, perbuatan dan kesalahan tersebut harus terpenuhi dengan 2 alat bukti. Nah, kalau dia pelaku, maka nanti ada juga penyertaannya. Apakah dia bersama-sama melakukan, ataukah dia cuma melaksanakan, ada aktor intelektual yang menyuruh melakukan. Nah, semua itu
harus didasarkan kepada alat-alat bukti. Kalau memang nanti setelah diperiksa semuanya sebagai saksi, ada alat bukti, ditetapkan sebagai tersangka, dan terpenuhi unsurnya, maka perbuatannya dapat dinaikkan ya untuk dilakukan penuntutan oleh jaksa penuntut umum. Jadi kita lihat perannya masing-masing. Siapa saja ya, tidak pandang bulu saya kira, kalau memang terpenuhi unsur itu, tapi kalau tidak terpenuhi juga ya tidak bisa ya dijadikan tersangka atau dinaikkan kasusnya ke penuntutan. Begitu, Pak. Tapi mungkin tidak dua hal tersebut terpenuhi kalau memang belum pernah diperiksa sebagai saksi, Pak Jamin. Ya, itu dia. Jadi, orang itu seberapa berat pun perbuatannya, dia harus diklarifikasi dulu kepada dirinya tentang apa yang dia perbuat. Setelah didengarkan, baru nanti penyidik menyimpulkan berdasarkan keterangan saksi lain, berdasarkan alat-alat bukti yang ada, maka sudah pantas orang ini diduga sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut. Sehingga pasal yang sudah ada itu bisa disangkakan kepada dia. Nah, jadi dalam rangka diperiksa sebagai saksi itu dalam rangka apa? Dalam rangka memberikan azas keseimbangan dari supaya jangan subjektivitasnya tinggi kepada penyidiknya. Begitu intinya, itu yang dipertimbangkan dalam putusan MK tersebut. Begitu. Baik. Pak Jamin, tapi kalau terduga pelakunya sendiri tidak kooperatif, begitu bagaimana? Ini kan Polda Metro Jaya sudah memanggil Rizik Syihab 2 kali, tapi kemudian mangkir begitu ya, mungkin alasannya kesehatan. Tapi Polda Metro Jaya menyatakan tidak kooperatif, lalu akhirnya ditetapkan sebagai tersangka, dinaikkan. Nah, kalau dengan dasar seperti itu bagaimana, Pak Jamin? Nah, ada dua hal. Pertama, terkait dengan pengembangan perkara, orang yang sudah melakukan tindak pidana dilakukan bersama-sama dengan dia. Contohnya, ada orang melakukan pencurian. Satu orang ketangkap, satu orang lagi dia orangnya. Di mana dia? Ada di sana. Nah, kalau bersama-sama seperti itu, dalam rangka untuk menangkap orang itu karena sulit untuk dipanggil sebagai saksi, nah waktu ditangkap, dia itu dilakukan penangkapan bisa juga dilakukan kepada orang tersebut, ya, penangkapan, nah, baru setelah ditangkap, dia diperiksa sebagai tersangka. Bisa, kalau kedudukannya memang bersama-sama melakukan suatu perbuatan. Tapi kalau dia berdiri sendiri, nggak bisa. Nah, tapi sekali lagi penafsiran ini kan sulit ya kita bilang. Karena orang pasti pandangannya tetap mengacu kepada putusan MK 21 tersebut. Dia menyatakan harus dahulu dipilih sebagai saksi. Nah, ini agak seru saya kira nantinya perdebatan seperti ini begitu. Oke, baik. Pak Jamin, mohon ditahan, kita hadirkan dulu informasi berikut ini. Pemirsa, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran menegaskan akan menindak tegas ormas-ormas yang kerap melakukan tindak pidana dan melakukan upaya merusak persatuan di wilayah Jakarta. Pernyataan itu disampaikan Irjen Pol Fadil Imran setelah Polda Metro Jaya menetapkan pemimpin FPI Rizik Syihab sebagai tersangka. Melakukan tindak pidana. Apa tindak pidananya? Melakukan hate speech, melakukan penghasutan, menyemburkan ujaran kebencian, menebarkan berita bohong. Itu berlangsung berulang-ulang dan bertahun-tahun. Di samping ini merupakan tindak pidana, ini juga dapat merusak rasa nyaman masyarakat. Ya. Dapat merobek-robek kebinekaan kita, ya. Karena menggunakan identitas sosial, apakah suku atau agama, nggak boleh. Negara ini dibangun dari kebinekaan. Nah, ini yang jadi saya harus melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap model seperti ini. Nggak ada gigi mundur, maju terus. Ya. Karena kalau mau Jakarta aman, yang model begini harus kita selesaikan. Polda Metro Jaya memastikan akan menangkap Muhammad Rizik Syihab pasca ditetapkan sebagai tersangka. Penangkapan dan penetapan tersangka ini dilakukan polisi karena upaya pemanggilan dan pemeriksaan Rizik sebagai saksi untuk mengklarifikasi telah dilakukan sebanyak 3 kali. Ya, saudara MRS, jadi saya tegaskan lagi. Panggilan saksi pertama tidak datang. Panggilan saksi kedua tidak datang. Kemarin sudah ditegaskan tidak ada lagi. Polda Metro Jaya dalam hal ini akan melakukan penangkapan terhadap MRS. Ya.
Sekali lagi saya ulangi, Polda Metro Jaya akan melakukan penangkapan terhadap MRS. Terima kasih. Yuk jangan maju lagi, jangan maju lagi. Buka. Jalan ya Mas, jalan. Iya Pak, jangan nutupin Pak, Bang. Siap. Pemirsa, inilah situasi dan kondisi terkini di Polda Metro Jaya. Tampaknya Muhammad Rizik Syihab, tersangka kasus kerumunan di Petamburan dan Bogor, sudah tiba di Polda Metro Jaya. Kasih jalan. Siapa? Pak. Jangan ditutupin Pak. Dia mau jalan, kasih jalan. Kasih jalan. Mas. Jangan ada kerumunan ini. Jaga jarak. Tolong ya. Tolong. Saat ini Habib sudah tiba di Polda Metro Jaya, namun Kasih jalan. Ini kasih jalan. Habib kasih jalan. Kasih jalan. Habib kasih jalan. Tolong kasih jalan. Tolong kasih jalan. Habib seperti apa Habib kondisinya? Kasih jalan. Belah. Diselengkat Pak. Mundur. Jangan diselengkat. Belah. Kami kuasa kita. Ya dibelah. Kasih jalan. Nanti bisa Mas. Dibuka. Iya, dibuka. Baik, inilah dia pemirsa situasi dan kondisi terkini di Polda Metro Jaya. Kita bersama-sama menyaksikan kehadiran dari Muhammad Rizik Syihab yang ditemani oleh beberapa rekan yang tampak juga di layar. Tadi ada salah satu anggota kuasa hukumnya, Munarman, yang juga hadir di Polda Metro Jaya pada hari ini untuk menjalani proses pemeriksaan. Rizik Syihab tiba beberapa saat yang lalu di Polda Metro Jaya dengan status sebagai tersangka atas dugaan melanggar pasal 216 KUHP dan juga pasal 160 KUHP. Kita lihat bersama pemirsa, Rizik Syihab dikerubuti oleh sejumlah teman-teman wartawan di sana yang ingin meminta keterangan terkait dengan kedatangannya pada hari ini, di mana kemudian sebetulnya pihak Polda Metro Jaya sudah memastikan bahwa tidak ada agenda pemanggilan ataupun agenda pemeriksaan terhadap Rizik Syihab, dan sebelumnya menyatakan akan segera melakukan penangkapan terhadap Muhammad Rizik Syihab. Pemirsa, tampaknya Rizik Syihab akan menyampaikan beberapa pernyataan kepada media bersama dengan anggota tim kuasa hukumnya. Kita akan sambil menantikan. Oke, tenang dulu. Ya. Kalau belum tenang, kita tidak akan keluarkan pernyataan. Kalau belum tenang, rapi, baris gitu kan enak tuh. Ayo, baris dulu, baris. Rugi sendiri nanti. Ayo bawa. Tenang. Ayo silakan mundur.
Udah. Ya. Mundur dulu. Satu. Satu. Dua. Tiga. Tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wartawan semuanya, hari ini Metro Jaya untuk mengikuti pemeriksaan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Ada pertanyaan? Bagaimana persiapan apa? Persiapan biasa-biasa saja. Persiapkan, Tidak ada itu. kita jawab, selesai kan? Oke. Kondisinya sehat nggak, Bib? Hari ini sehat nggak, Bib? Saya alhamdulillah selalu sehat walafiat. Oke. Nggak tahu kita. Belum Kita nanti belum itu. tahu apa yang diperiksakan, belum diperiksa. Ya. Oke. Apabila diberikan penahanan bagaimana, Bib? Nanti itu. Itu nanti belakang. Belakangan urusannya. Yang penting sekarang ini saya ada pemeriksaan. Iya. Ini kerumunan semua, nanti diperiksa kamu semua. Lagi pertanyaan? Ya. Ada keberatan dari pasal yang dikenakan nggak, Habib? Kenapa? Itu nanti kita lihat setelah pemeriksaan. Oke. Nanti insya Allah secara berkala pengacara akan menemui wartawan untuk memberitakan perkembangan. Oke? Kemarin yang 2 kali pemanggilan kemana Habib? Kenapa? Kemarin Saya selalu ada di pesantren agrokultural Markas Syariat. Saya tidak pernah kemana-mana. Itu tempat tinggal saya. Sekali-sekali saya turun ke Petamburan, sekali-sekali saya turun ke Sentul untuk menengok anak dan cucu. Saya pikir cukup supaya proses pemeriksaan biar lebih cepat. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Mohon dukungan, teman-teman. Buka. Terima kasih banyak. Jazakallah khair. Ini saja Muhammad Rizik Syihab yang sudah tiba di Mapolda Metro Jaya memberikan statement. Ayo. Baik, pemirsa, itulah suasana terkini. Kita sama-sama sudah menyaksikan bagaimana kemudian proses kedatangan dari Muhammad Rizik Syihab ke dalam Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan. Saya kembali kepada Febrian Ahmad. Febrian, apa saja yang disampaikan oleh Rizik Syihab tadi pada saat masuk ke dalam Polda Metro Jaya? Ya, Egan, baru saja Rizik Syihab dan juga tim kuasa hukumnya sampai di Mapolda Metro Jaya dan juga langsung masuk ke dalam Direskrimum Polda Metro Jaya dan tadi tiba sekitar pukul 10:20 waktu Indonesia bagian Barat dan memang sempat terjadi desak-desakan seperti itu pada saat Rizik Syihab akan masuk ke dalam dikarenakan memang banyaknya pengamanan yang dilakukan untuk dapat memastikan bahwa Rizik bisa masuk ke dalam Polda Metro Jaya dengan aman dan juga selamat. Sebelum masuk ke area Polda Metro Jaya atau akan diperiksa oleh Diskrimum Polda Metro Jaya, tadi Rizik Syihab juga sempat mengungkapkan kepada awak media bahwa dirinya dalam keadaan yang sehat dan pada saat ada yang menanyakan mengapa setelah 2 kali dilakukan pemanggilan atau diberikan surat pemanggilan namun baru datang, Rizik Syihab tidak menjelaskan secara gamblang mengapa dia tidak datang, namun memastikan bahwa selama ini dia berada di salah satu pesantren yang juga merupakan tempat kediamannya selama ini. Selain itu kami juga tadi mendengarkan dalam ungkapan persnya, Rizik Syihab juga mengatakan bahwa merasa atau mengungkapkan belum mengetahui apa-apa saja yang akan ditanyakan oleh pihak penyidik Polda Metro Jaya untuk dapat melakukan pemeriksaan terhadap dirinya. Namun yang pasti Rizik Syihab mengatakan bahwa dia mengetahui bahwa terkait dengan pemeriksaan ini soal apa adalah terkait dengan kerumunan. Namun seperti apa detail pemeriksaannya, seperti apa, kemudian juga apakah pasal-pasal apa saja yang akan disangkakan, ia mengaku masih belum mengetahui apa saja hal-hal tersebut. Padahal tadi jauh sebelum Rizik Syihab datang ke lokasi ini,
tim pengacara yang juga datang terlebih dahulu juga sempat mengungkapkan bahwa pengacara atau pihak pengacara sudah mengetahui bahwa nantinya akan ada sejumlah pasal yang akan disangkakan oleh Rizik Syihab, termasuk diantaranya adalah pasal penghasutan dan juga pasal yang berkaitan dengan penindakan kerumunan yang terjadi akibat dengan massa yang ada terkait dengan Rizik Syihab. Egan. Kita tunggu bersama proses pemeriksaan Rizik Syihab di Polda Metro Jaya. Febrian Ahmad langsung dari Polda Metro Jaya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Harimu dengan Kojima, korma, jintan habatus sauda dan madu. Bantu jaga daya tahan tubuh keluarga. Enak. Kojima, kebaikan yang lengkap. Olahraga menjadi salah satu penopang hidup sehat. Kejuaraan olahraga yang digelar di seluruh belahan dunia pun selalu sukses dalam daya pikat. Kompetisi yang ketat dan pertunjukan sportivitas yang hebat bisa Anda saksikan dalam Metro Sport setiap hari live jam 10 malam. Produksi sampah di Indonesia mencapai lebih dari 65 juta ton per tahun. Pencemaran lingkungan adalah fakta yang telah terjadi. Gerakan Indonesia Bersih, Jaga Indonesia. Buka pikiran Anda, perluas wawasan, dapatkan sudut pandang baru dari sosok-sosok inspiratif. Unlock with Billy Boon. Setiap Sabtu di pekan terakhir setiap bulannya. Sudah 15 menit, masih kejebak macet. Tenang, tenang. Daripada emosi, 15 menit Anda jadi lebih berharga kalau bersama saya. 15 Minutes, kini tayang setiap Selasa jam 6 malam lewat 45 menit. Kembali bersama kami di Breaking News Metro TV, penyidik Polda Metro Jaya menetapkan Muhammad Rizik Syihab atau MRS sebagai tersangka dalam kasus kerumunan di Petamburan. Rizik pun ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan 5 orang lainnya. Berdasarkan hasil gelar perkara, Rizik tidak hanya dikenakan pasal tentang tindak pidana kekarantinaan kesehatan, namun juga pasal-pasal dalam KUHP tentang menghalang-halangi petugas. Setelah melakukan gelar perkara tentang tindak pidana kekarantinaan kesehatan, penyidik Polda Metro Jaya menetapkan Muhammad Rizik Syihab sebagai tersangka dalam kasus kerumunan di Petamburan. Penetapan tersangka terhadap Rizik Syihab ini dilakukan berdasarkan hasil gelar perkara tentang tindak pidana kekarantinaan kesehatan. Selain Rizik Syihab, penyidik juga menetapkan 5 tersangka lainnya, yakni HU yang merupakan ketua panitia, A. Sekretaris panitia, MS penanggung jawab, SL penanggung jawab acara, dan HI kepala seksi acara. Terhadap para tersangka, penyidik Polda Metro Jaya akan melakukan penangkapan. Saya ulangi, terhadap para tersangka, penyidik Polda Metro Jaya akan melakukan penangkapan. Terima kasih. Sementara itu, Kadif Humas Polri Irjen Pol Argo Yono menyatakan pihak kepolisian telah membuat surat pencekalan terhadap para tersangka yang diajukan ke Dirjen Imigrasi Kemenkumham. Dan selanjutnya, penyidik juga sudah membuat surat pencekalan. Pencekalan yang pertama kepada Muhammad Rizik alias Habib Muhammad Rizik Syihab kepada Dirjen Imigrasi Kemenkumham dalam waktu 20 hari. Ini suratnya yang kita tujukan ke Kementerian, ke Dirjen Imigrasi. Ini suratnya, pencekalan. Penyidikan kasus kerumunan di Petamburan ini melalui proses yang cukup panjang. Kasus ini diawali pada Sabtu 14 November 2020
saat Rizik Syihab menggelar pesta pernikahan putrinya yang dihadiri ribuan tamu. Menyusul adanya kerumunan massa ini, digelar tes swab di wilayah Petamburan terhadap 15 orang. Hasilnya, 7 orang positif COVID-19 termasuk Lurah Petamburan. Jumat 20 November 2020, Ketua Satgas COVID-19 Letjen TNI Doni Monardo mengumumkan adanya kasus COVID-19 yang signifikan akibat kerumunan di Petamburan. Minggu 29 November 2020, penyidik Polda Metro Jaya mendatangi kediaman MRS mengantarkan surat panggilan pemeriksaan. Selasa 1 Desember 2020, MRS tidak penuhi panggilan polisi dengan alasan sedang beristirahat untuk memulihkan kondisi kesehatan. Rabu 2 Desember 2020, penyidik mengantar surat panggilan kedua. Senin 7 Desember 2020, Rizik Syihab kembali mangkir dari panggilan penyidik dengan alasan yang sama. 8 Desember 2020, penyidik Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara kerumunan di Petamburan. Kamis 10 Desember 2020, Rizik Syihab ditetapkan sebagai tersangka kasus kerumunan di Petamburan bersama 5 orang lainnya. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, kita akan kembali ke Polda Metro Jaya untuk melihat bagaimana situasi terkini di sana. Ada Sisilia Sinabariba. Sisilia, bagaimana situasi dan kondisi di Polda Metro Jaya pasca kedatangan dari Muhammad Rizik Syihab? Ya, Egan, saat ini Muhammad Rizik Syihab telah berada di dalam gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk langsung menjalani pemeriksaan. Namun sebelum menjalani pemeriksaan, dalam kapasitasnya sebagai tersangka terlebih dahulu menjalani tes kesehatan, yakni rapid test ataupun antigen test. Tadi kami sempat melihat sebelum tadi Muhammad Rizik Syihab tiba di Polda Metro Jaya tepatnya pada pukul 10.20 waktu Indonesia Barat, ada 3 orang tim medis yang tiba terlebih dahulu di Polda Metro Jaya. Dan tadi ketika saya coba bertanya apa kepentingan mereka mengungkapkan bahwa mereka merupakan tim pendamping untuk kesehatan dari Muhammad Rizik Syihab selama menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Polda Metro Jaya, tepatnya oleh penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Kita lihat kembali tadi Muhammad Rizik Syihab tiba tepat pukul 10.20 waktu Indonesia Barat dengan menggunakan mobil putih di Polda Metro Jaya dan langsung dikerubuti oleh wartawan karena memang sudah ditunggu-tunggu terkait dengan kedatangannya pasca pernyataan resmi yang disampaikan oleh Rizik Syihab pada Jumat malam kemarin melalui akun YouTube miliknya yang memang menyatakan bahwa ia menyanggupi untuk mendatangi Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka terkait dengan kasus kerumunan. Ada beberapa hal tadi yang sempat ditanyakan oleh wartawan ketika tadi Rizik Syihab sempat sebelum masuk ke gedung penyidik untuk memberikan keterangan kepada wartawan yang memang sudah sejak pagi tadi menunggu kedatangannya. Di antaranya terkait dengan bagaimana kesiapannya menjalani pemeriksaan ini. Memang tidak terlalu banyak yang disampaikan, namun ketika kami pula bertanya terkait dengan pasal-pasal yang dikenakan, Rizik mengakui bahwa ia mengetahui bahwa salah satu pasal yang dikenakan kepadanya adalah terkait dengan kerumunan. Pihak kepolisian sementara itu mengungkapkan ada beberapa pasal yang memang dikenakan kepada Rizik Syihab, yakni pasal 160 KUHP tentang penghasutan dan juga pasal 216 tentang rencana untuk ataupun wacana atau rencana untuk menghalangi petugas melakukan tugasnya. Selain itu juga saat ini perlu diketahui bahwa proses pemeriksaan masih berlangsung. Tidak diketahui sampai kapan proses pemeriksaan ini, namun jika kita melihat tadi pernyataan yang sempat disampaikan Kombes Pol Yusri Yunus bahwa tidak menutup kemungkinan ketika pemeriksaan berlangsung, langsung dikeluarkan surat perintah penangkapan. Artinya ketika Rizik diperiksa saat ini di Polda Metro Jaya tidak menutup kemungkinan akan dikeluarkan surat penangkapan dan bahkan tidak menutup kemungkinan akan dilakukan penahanan. Terkait dengan rencana penahanan ini, tadi wartawan juga sempat bertanya kepada Rizik Syihab dan Rizik mengungkapkan bahwa ia belum mempersiapkan apapun terkait dengan hal itu dan masih menunggu hasil dari pemeriksaan pada hari ini. Namun yang perlu digarisbawahi, Egan dan juga pemirsa, bahwa pihak kepolisian pada hari ini tidak pernah mengeluarkan agenda untuk pemeriksaan terkait dengan Rizik Syihab, sehingga dapat dikatakan bahwa kedatangan Rizik Syihab pada hari ini merupakan inisiatifnya sendiri untuk memenuhi kewajibannya sebagai warga negara. Demikian, Egan. Sisilia Sinabariba langsung dari Polda Metro Jaya. Pemirsa jangan kemana-mana, Breaking News Metro TV akan segera kembali. Mulailah harimu dengan Kojima, korma, jintan habatus sauda dan madu. Bantu jaga daya tahan tubuh keluarga. Enak. Kojima, kebaikan yang lengkap. Hanya menguatkan ibu
Ibu jangan dengerin omongan tetangga nggak ngasih makan kita, bener-bener nggak tega. Cake Andy menangkap peluang berbagi kesempatan. Besok jam 7 malam. Tidur gelisah dan tidak nyenyak? Itu karena capek dan pegal-pegal. Minum Tolak Lino 100% herbal sebelum tidur. Peredaran darah lancar, pegal-pegal hilang. Bangun, badan jadi segar. Tolak Lino. Badan segar, semua lancar. Salah satu cara mencegah penyebaran virus corona adalah dengan menggunakan masker. Berikut adalah cara menggunakan masker yang baik dan benar. Cuci tangan terlebih dahulu sebelum memakai masker. Masker tidak boleh longgar. Tutupi batang hidung hingga dagu. Ingat, sebelum makan atau minum, lepaskan masker dan letakkan masker di tempat yang bersih. Virus corona berbahaya. Lindungi diri, keluarga, dan sesama dengan semua pakai masker. Olahraga menjadi salah satu penopang hidup sehat. Kejuaraan olahraga yang digelar di seluruh belahan dunia pun selalu sukses dalam daya pikat. Kompetisi yang ketat dan pertunjukan sportivitas yang hebat bisa Anda saksikan dalam Metro Sport setiap hari live jam 10 malam. Jaga jarak, ayo, jaga jarak. Tolong. Jaga jarak, Pemirsa, kami tayangkan kembali bagaimana suasana kedatangan dari Muhammad Rizik Syihab ke Polda Metro Jaya beberapa saat yang lalu. Kurang lebih sekitar 20 menit yang lalu, Rizik Syihab tiba di Polda Metro Jaya bersama dengan anggota tim kuasa hukumnya. Kedatangan dari Rizik Syihab ini memang sudah terinformasi kepada sejumlah media sejak pagi hari tadi yang sudah menunggu kedatangannya. Dan kedatangan dari Rizik Syihab sendiri langsung menimbulkan kerumunan di Polda Metro Jaya karena sejumlah wartawan ingin langsung mendapatkan pernyataan dari Rizik Syihab yang sudah 2 kali mangkir dari pemanggilan pihak kepolisian berkaitan dengan kasus kerumunan di Petamburan dan juga di Bogor beberapa waktu yang lalu. Beberapa saat usai datang di Polda Metro Jaya, Muhammad Rizik Syihab, tersangka kasus kerumunan di Petamburan dan di Bogor, langsung memberikan pernyataan kepada media yang telah menunggu. Dan beberapa pernyataannya yang disampaikan kepada media adalah alasan kenapa kemudian ia tidak datang dalam pemanggilan yang sudah dilakukan oleh pihak Polda Metro Jaya. Rizik Syihab menyatakan bahwa selama ini ia berada di Bogor di tempat kediamannya dan kemudian hanya sesekali berada di Petamburan dan juga di Sentul. Baik, kami akan putarkan kembali bagaimana kemudian tepatnya pernyataan Rizik Syihab sesaat setelah tiba di Polda Metro Jaya. Kenapa? Saya selalu ada. 2, 3, tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan wartawan semuanya, hari ini Metro Jaya untuk mengikuti pemeriksaan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Ada pertanyaan? Bagaimana persiapan? Persiapan apa? Persiapan biasa-biasa saja. Persiapkan, ditanya, kita jawab, selesai kan? Oke. Kondisinya sehat nggak, Bib? Hari ini sehat nggak, Bib? Saya alhamdulillah selalu sehat walafiat. Oke. Nggak tahu kita. Belum nanti itu. Apa yang diperiksakan belum diperiksa, ya? Oke. Apabila dikenakan penahanan bagaimana, Bib? Nanti itu. Itu nanti belakang. Belakangan urusannya. Yang penting sekarang ini saya ada pemeriksaan.
pengacara akan menemui wartawan untuk memberitakan perkembangan. Oke? Kemarin yang 2 kali pemanggilan kemana habis? Kenapa? Kemarin Saya selalu ada di pesantren agrokultural markas syariat. Saya tidak pernah kemana-mana. Itu tempat tinggal saya. Sekali-sekali saya turun ke Petamburan, sekali-sekali saya turun ke Sentul untuk menengok anak dan cucu. Saya pikir cukup supaya proses pemeriksaan biar lebih cepat. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Mohon dukungan, teman-teman. Terima kasih banyak. Jazakallah khair. Polda Metro Jaya telah resmi mengirimkan permohonan cegah tangkal terhadap Rizik Syihab dan 5 tersangka kerumunan Petamburan. Surat permintaan cegah tangkal terhadap Rizik Syihab sudah disampaikan kepada Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 8 Desember yang lalu. Pencekalan ini juga berlaku pada 5 tersangka lainnya dalam kasus kerumunan Petamburan yang berlaku selama 20 hari ke depan. Ditjen Imigrasi sudah memasukkan nama Rizik dan 5 tersangka lainnya dalam sistem keimigrasian di seluruh gerbang masuk dan keluar Indonesia di bandara maupun di pelabuhan. Saat ini kami telah menerima surat permintaan pencegahan atas nama HRS, CS, ada 5 orang lainnya, jadi totalnya 6 orang dari Polda Metro Jaya tertanggal 7 Desember dan suratnya kita terima pada tanggal 8 Desember. Pak, untuk mekanisme sendiri itu seperti apa, Pak? Ketika kita sudah menerima surat permintaan pencegahan, kemudian kita akan masukkan ke dalam sistem cegah tangkal yang terkoneksi di seluruh tempat pemeriksaan imigrasi, yaitu tempat keluar masuknya wilayah Indonesia. Jadi pada saat yang bersangkutan melintas tentu akan terdeteksi kalau melintasnya melalui tempat pemeriksaan imigrasi. Pihak kepolisian membeberkan hasil penyelidikan sementara terkait dengan penyerangan anggota polisi di Tol Jakarta Cikampek kilometer 50. Polisi menemukan fakta baru berupa adanya jelaga atau residu atau bekas letusan senjata api di tangan para penyerang anggota polisi. Kabar Reskrim Polri Komjen Listio Sigit Prabowo menyatakan, penyidik Polri telah menemukan fakta baru terkait kasus penyerangan terhadap anggota kepolisian oleh anggota Ormas FPI pada 7 Desember 2020 lalu di ruas jalan tol di wilayah Karawang Barat, Jawa Barat. Fakta baru yang ditemukan penyidik ini adalah ditemukannya jelaga bubuk mesiu bekas tembakan senjata api di tangan pelaku penyerangan, serta ditemukannya kerusakan pada mobil petugas. Selain itu, penyidik juga menemukan senjata api dan senjata tajam di tempat kejadian perkara. Hasil penyidikan sementara, kami peroleh fakta bahwa ditemukan senjata api dan senjata tajam di TKP. Ditemukan penggunaan senjata api dengan didapatnya jelaga di tangan pelaku. Ditemukan adanya kerusakan mobil petugas. Untuk menjaga objektivitas serta transparansi dalam penyidikan, penanganan kasus penyerangan terhadap anggota polisi ini diambil alih Mabes Polri. Dengan pertimbangan, lokasi kejadian di Karawang Barat, sementara korbannya anggota Polda Metro Jaya. Pihak kepolisian mengajak masyarakat berpartisipasi dalam mengungkap kasus penyerangan anggota Polri ini. Masyarakat bisa memberikan informasi yang diketahui melalui hotline 0812 8429 88228. Tim Liputan Metro TV. Kapolda Metro Jaya memastikan akan menindak organisasi masyarakat ataupun perorangan yang melakukan tindak pidana dan meresahkan warga Jakarta. Istilah Kapolda Metro Jaya, tidak ada gigi mundur dalam menindak tegas pelaku pidana.
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran memastikan akan melakukan tindakan tegas terhadap organisasi masyarakat maupun perorangan yang melakukan tindak pidana dan meresahkan masyarakat. Polda Metro Jaya murni melakukan penegakan hukum. Siapapun yang melakukan tindak pidana yang mengganggu social order ini pasti kami tindak. Ya. Perangai-perangai seperti ini kan, tabiat-tabiat seperti ini kan sudah lama masyarakat minta dihilangkan. Saya selaku Kapolda memiliki tanggung jawab untuk melawan yang begini-gini. Jangan sampai nanti masyarakat kesel sama saya. Ini gimana sih? Kapolda kok diam-diam aja? Ada preman, ada bandar narkoba, ya toh? Ada yang tiap hari mengancam, memfitnah, menyebarkan rasa permusuhan, didiamin. It's now or never, ya. Kalau kita harus menang menghadapi yang perilaku-perilaku yang seperti ini, ya. Marwah negara ini harus kita jaga. Tidak boleh ada satupun kelompok yang merasa dirinya di atas negara. Meski tidak menjelaskan organisasi masyarakat yang dituju, namun kasus terakhir terkait pelanggaran Undang-Undang Karantina dan Protokol Kesehatan, Polda Metro Jaya menetapkan 6 orang sebagai tersangka kasus kerumunan di Jakarta. Ke-6 tersangka ini pun telah dicekal ke luar negeri. Saat ini kami telah menerima surat permintaan pencegahan atas nama HRS, CS, ada 5 orang lainnya, jadi totalnya 6 orang dari Polda Metro Jaya tertanggal 7 Desember. Dan suratnya kita terima pada tanggal 8 Desember. Kemudian kita akan masukkan ke dalam sistem cegah tangkal yang terkoneksi di seluruh tempat pemeriksaan imigrasi, yaitu tempat keluar masuknya wilayah Indonesia. Sementara itu, kuasa hukum Rizik Syihab Yanuar Aziz mendatangi Polda Metro Jaya Jumat pagi untuk meminta surat panggilan pemeriksaan sebagai tersangka. Kapan waktunya, kita insya Allah akan penuhin. Seperti Pasti. itu. Insya Allah kita akan penuhin. Seperti itu. Senin ya Pak? Tergantung suratnya. Tadinya kan kalau rencananya tidak ada dinamika yang kemarin ini, Senin ini kita akan datang. Seperti itu. Saat ini Habib berada di mana, Pak? Untuk tempatnya saya belum bisa memberitahukan. Di Jakarta atau di... Yang jelas pihak kepolisian saya yakin mengetahui karena ada di kediamannya. Polda Metro Jaya menetapkan pemimpin FPI Rizik Syihab sebagai tersangka kasus kerumunan massa di Petamburan, Jakarta Pusat. Pemimpin FPI itu dijerat pasal tentang penghasutan dan upaya melawan petugas. Rizik Syihab sendiri diketahui sudah 6 kali menjadi tersangka berbagai kasus hukum sejak tahun 2001. Tim Liputan Metro TV. Ya pemirsa, buat Anda yang baru saja bergabung, kembali kami sampaikan informasi bahwa kurang lebih tadi pada pukul 10.20 waktu Indonesia bagian Barat, Rizik Syihab tersangka dalam kasus kerumunan di Petamburan dan juga Bogor tiba di Polda Metro Jaya. Rizik Syihab ditetapkan sebagai tersangka atas kasus kerumunan di Petamburan dan juga Bogor diduga melanggar pasal 216 KUHP dan juga pasal 160 KUHP. Dalam ancaman hukumannya dalam pasal tersebut adalah maksimal 6 tahun penjara. Sedangkan dari pihak Polda Metro Jaya menegaskan bahwa sebetulnya pada hari ini tidak ada agenda pemeriksaan dan juga pemanggilan terhadap Rizik Syihab, yang adalah proses mengenai penangkapan. Ada 5 tersangka lainnya juga pemirsa yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kerumunan di Petamburan dan juga Bogor. Dan kita juga masih menantikan informasi-informasi selanjutnya berkaitan dengan proses pemeriksaan yang saat ini sedang berlangsung di Polda Metro Jaya. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Breaking News Metro TV. Kami akan hadirkan sejumlah informasi-informasi berkaitan dengan kedatangan dari Rizik Syihab di Polda Metro Jaya di program-program kami selanjutnya. Saya Kevin Egan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Tidur gelisah dan tidak nyenyak? Itu karena capek dan pegal-pegal. Minum Tolak Linu 100% herbal sebelum tidur. Peredaran darah lancar, pegal-pegal hilang. Bangun, badan jadi segar. Tolak Linu. Badan segar, semua lancar. Saat ini obat ampuh untuk melawan virus corona belum ada. Saya ingin agar protokol kesehatan, perubahan perilaku di masyarakat menjadi perhatian kita. Kita fokus kampanye pakai masker. Semua wajib pakai masker di Media Group. Disiplin memakai masker tidak hanya untuk melindungi diri dan sesama, tapi juga untuk menjaga Indonesia kita.
Selamat datang di Malam Apresiasi Cerdas Berkarakter. Pusat Penguatan Karakter Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menyelenggarakan Malam Apresiasi Cerdas Berkarakter bagi para pegiat penguatan karakter, menghadirkan bincang inspiratif bersama Mendikbud Nadiem Anwar Makarim. Cerdas berkarakter, Indonesia maju bermartabat. Malam Apresiasi Cerdas Berkarakter, Sabtu 12 Desember jam 7 malam, dipersembahkan oleh Mau pipa yang asli, ya merek Pralon sudah teruji sejak 1963. Pralon pertama dan terbaik. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun, badan sehat, bangsa kuat. Ayah harus coba deh, brownie ini enak banget. Dilengkapi soundbar, TV Polytron semakin menggelegar. Sumarekon Serpong itu selalu mempertimbangkan keseimbangan. Sisi residential area-nya juga, saya melihat Sumarekon ini salah satu hot destination. Melihat fasilitas komersialnya, itu memang memberikan potensi-potensi yang baik bagi kami. Kita menyediakan ukuran bervariatif. Bahwa wilayah ini mempunyai potensi yang sangat baik untuk kelangsungan bisnis kami di jangka panjang. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Ayah harus coba deh, brownie ini enak banget. Dilengkapi soundbar, TV Polytron semakin menggelegar. Sesaat lagi Yohana Margareta di Metro Siang. Selamat siang pemirsa, inilah headline news pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab akhirnya memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya dan saat ini masih menjalani pemeriksaan. Apa perkembangan terbaru dari hasil pemeriksaan Rizik Syihab? Selengkapnya akan dilaporkan Sisilia Sinabariba. Sisilia, apakah sudah ada perkembangan hasil pemeriksaan Rizik Syihab kali ini? Ya, Yohana, sejauh ini proses pemeriksaan masih berlangsung, baru berlangsung 40 menit pasca kedatangan dari Muhammad Rizik Syihab tadi di Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Rizik tadi tiba tepat pada pukul 10.20 waktu Indonesia Barat, didampingi oleh kuasa hukumnya dan langsung dikerubuti oleh wartawan karena memang sudah ditunggu kedatangannya sejak pagi tadi, terutama sejak pernyataan yang kemarin malam sempat disampaikan oleh Rizik Syihab melalui akun YouTube-nya bahwa ia akan mendatangi Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan dalam kapasitasnya sebagai tersangka, terutama sejak ditetapkan sebagai tersangka